Pada awal tahun 1980-an, Indonesia digemparkan oleh banyaknya kasus orang yang tewas. Bahkan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Murdani, awalnya menyalahkan geng kriminal sebagai penyebab utama di balik kasus pembunuhan yang mencekam ini. Lalu kemudian ia mengklaim bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh pemerintah. Tanpa sepengetahuan publik, operasi ini dilakukan untuk menekan tingkat kriminalitas di Indonesia. Pada awalnya operasi ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Maret 1983 oleh Letkol M. Hasbi yang menjabat sebagai Komandan Garnisun Yogyakarta. Namun seiring dengan beredarnya kabar mengenai upaya ini, terjadi berbagai perubahan dalam pola perilaku para penjahat. Beberapa di antaranya ada yang menyerahkan diri, ditembak, melarikan diri, dan ada juga yang memilih untuk berhenti melakukan kejahatan. Ironisnya, meskipun kontroversial, tindakan yang dikenal dengan sebutan Petrus ini berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan, sehingga pemerintah memperluas operasi ini. Intelijen polisi kemudian memberikan daftar ratusan tersangka kejahatan ke Komandan Garnisun. Dari daftar tersebut, Garnisun membuat daftar hitam yang kemudian diumumkan secara publik kepada semua pihak terkait, termasuk para preman untuk menyerahkan diri tanpa disebutkan namanya. Mereka yang dianggap terlibat dalam kegiatan kriminal diharapkan menandatangani pernyataan kesediaan untuk menahan diri dari aktivitas kejahatan. Ancaman tegas diberlakukan bagi siapapun yang menolak atas perintah tersebut. Namun karena daftar tersebut diumumkan tanpa menyertakan identitas individu, sehingga muncul keraguan di kalangan masyarakat apakah mereka termasuk dalam kategori tersangka atau tidak. Meskipun demikian, hal ini juga dapat dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran diri di tengah masyarakat, sehingga orang-orang menjadi lebih berhati-hati dalam tindakan mereka. Meskipun operasi ini dianggap berhasil dalam menekan tingkat kejahatan, namun tidak semua pihak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Soeharto tetap tidak mengakui bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus ini dilakukan oleh militer. Bagi Soeharto, para pelaku kriminal yang melawan harus ditembak. Setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak termasuk internasional, operasi ini akhirnya dihentikan pada tahun 1985. Hingga sekarang tidak ada yang tahu secara pasti berapa jumlah korban yang tewas dalam operasi ini. Diperkirakan berkisar antara ratusan hingga ribuan orang.